Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya, masih halaman 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke-7 pasyair. Di situ ada al-i'rabu sebelumnya, itu silahkan dilihat sendiri di videonya. Jadi kita langsung ke halaman ke baris ke 4, 5, 6, 7. Baris ke-7. Halaman 18 baris ke-7 pas syair. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaubu miftahun likulli ibadatin. Fattaubu miftahun likulli ibadatin. Wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaubu, maka taubat itu adalah. Nah, setelah itu baru khobarnya. Miftahun, kunci. Jadi taubat itu adalah kunci. Likulli ibadatin, untuk setiap ibadah. Jadi taubat itu adalah kunci untuk setiap ibadah. Jadi ibadah itu kalau ingin diterima oleh Allah maka harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Karena kalau tidak bertobat lebih dulu sama dengan ibadah lalu maksiat, ibadah maksiat, ibadah maksiat, itu mencampur yang baik dengan yang kotor. Baik dengan kotor dicampur aduk diserahkan kepada Allah, maka hasilnya kotor. Sama dengan air mineral dicampur dengan air got, kemudian bukan air setengah bersih tetapi menjadi air kotor. Jadi untuk melaksanakan ibadah dengan baik harus dilaksanakan taubat kepada Allah. Jadi taubat adalah kuncinya setiap ibadah apa saja. Kalau taubat itu perlu dengan sholat taubat nggak? Ya, jadi taubat itu pertama menyesal, lalu bentuk konkretnya adalah sholat taubat. Jadi perlu dengan sholat taubat. Ya, jadi perlu dengan sholat taubat. Jadi bentuk taubat itu penyesalan terhadap dosa-dosa, lalu bentuk konkretnya orang tersebut selain beristighfar kepada Allah, dia sholat taubat 2 rakaat begitu. Boleh lebih, minimal 2 rakaat, lalu perbanyak istighfar. Iya, waktunya bebas, boleh siang, boleh malam hari. Umumnya di malam hari karena waktunya tenang,
sepi, Aktif yang lalu mulia bisa itu lebih ya. tenang. Iya. Wa asasu kullil khairi, wa asasu dan dasarnya, pangkalnya atau pondasinya, kullil khairi semua kebaikan, dasarnya atau pondasinya seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu pondasinya adalah taubat. Jadi orang yang melakukan kebaikan lalu tanpa bertaubat kepada Allah, sama saja dia mendirikan bangunan yang tanpa pondasi, artinya nanti rubuh. Lalu dia melakukan kebaikan tanpa taubat lebih dulu, maka juga tidak bernilai. Ajma'a seluruhnya, seluruh kebaikan. Ashmala mencakup seluruh kebaikan apa saja. Mencakup seluruh kebaikan apa saja, mulainya dengan bertaubat kepada Allah. Jadi kita mau melakukan aktivitas apa saja yang bernilai kebaikan, ingin menjadi orang baik, langkah awalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu kunci ibadah itu diterima oleh Allah dan dasarnya seluruh kebaikan. Dasar itu pondasi. Misalkan ada orang bikin bangunan lalu tanpa pondasi, maka suatu saat bangunan itu akan mudah roboh. Nah, begitu juga orang yang melakukan kebaikan tanpa bertobat lebih dulu, sama dengan mencampur kebaikan dan keburukan, juga akan lenyap kebaikan tersebut, lalu akan sulit orang tersebut berbuat baik kembali. Jadi mulailah dengan bertaubat kepada Allah. Yaitu menghendaki, musannif menghendaki. Maksudnya yaitu, penjelasan daripada syair ini, nazom ini adalah sebagai berikut. Itu makna yakni. Innama wajabat, sesungguhnya wajib, alaika atas kamu. Nah, fa'ilnya wajabat, apa yang wajib? At-taubatu, taubat. Jadi wajib, sesungguhnya wajib bagi kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Wah, saya nggak punya dosa, nah itu namanya orang sombong. Manusia itu pasti punya dosa, maka bertaubat setiap hari. Bertaubat setiap hari dari perbuatan dosa. Dosa itu jangan lupa, ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Ada yang kita ketahui, ada yang nggak kita ketahui. Ada yang kita sangka kecil padahal besar di sisi Allah. Ada yang kita anggap besar, nggak taunya kecil. Itu semua yang tahu secara hakikat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita berbuat dosa, kita meremehkan dosa, anima dosa kecil. Nah, peremehan dosa itu bisa jadi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa tersendiri. Nah, itu begitu gambarannya. Jadi kita bertaubat merupakan kewajiban bagi yang salah. Siapa yang salah? Manusia. Kullu bani adama khotta'un. Setiap anak Adam, manusia itu khotta'un, berbuat salah. Wa khairul khotta'ina tawwabun, dan setiap orang yang melakukan berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Jadi kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama wajabat alaika taubatu, sesungguhnya wajib bagi kamu bertaubat kepada Allah. Li'annaha, karena sesungguhnya taubat itu miftahun lit-ta'ati, kunci untuk ketaatan-ketaatan. Jadi ketaatan-ketaatan pada Allah kuncinya adalah taubat. Orang yang nggak taubat kepada Allah, ibadahnya nggak bisa dirasakan kenikmatannya. Jadi dia ibadah tapi biasa aja, tidak merasakan bahwa ibadah itu nikmat. Tapi kalau dimulai dari taubat, insya Allah, lalu dia istiqomah, insya Allah ibadah-ibadahnya terasa nikmat. Jadi taubat itu adalah kuncinya ibadah. Orang yang merasakan nikmatnya taat pada Allah, ibadah kepada Allah, maka dia istiqomah, amal-amalnya langgeng, amal-amalnya terus menerus. Tapi kalau tidak merasakan nikmatnya ibadah, dia
bosan, kadang sholat sunnah, kadang tidak, kadang sholat sunnah, kadang tidak, dan begitu seterusnya. Lalu sholat itu terasa berat, terasa beban buat orang tersebut. Begitu juga baca Quran terasa berat, terasa beban karena tidak dimulai dengan taubat dan tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi walil futuhati, dan untuk terbukanya futuhat, terbukanya ad-diniyati, agama, terbukanya ilmu agama, terbukanya pengamalan agama, terbukanya tingkatan-tingkatan derajat di dalam agama, wad dunyawiyati, dan juga urusan dunia, terbukanya urusan-urusan dunia, mulainya juga dengan taubat. Saya lagi banyak masalah nih, bingung cara menyelesaikannya, kuncinya adalah taubat dulu kepada Allah. Saya lagi banyak persoalan, lagi banyak rezeki lagi seret, solusinya adalah taubat dulu kepada Allah. Nah, itu urusan dunia. Urusan akhirat juga seperti itu. Ingin bisa merasakan nikmatnya ibadah, sholat dulu dimulai dengan bertaubat kepada Allah. Saya ingin meningkatkan derajat di sisi Allah, mulainya bertaubat dulu kepada Allah. Jadi urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia dimulainya dengan bertaubat kepada Allah. Futuh artinya terbuka. Termasuk juga terbukanya mata hati, sehingga mata hati kita ini bercahaya, itu dimulainya dari taubat. Lalu selanjutnya melakukan ketaatan pada Allah. Lalu terbuka mata hati yang disebut dengan mukasyafah, yaitu terbukanya mata hati sehingga Allah memberikan ilmu laduni, itu juga mulainya dengan bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu keharusan. Tidak bertaubat, agamanya ringan, agamanya enteng, menyepelekan urusan agama, sholat dianggap urusan sepele. Begitu juga dunianya berantakan. Jadi dunianya berantakan juga disebabkan tidak bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu keharusan bagi manusia. Wa asasun, dan pondasi, asas, pondasi dasar, likullil khairati, untuk setiap kebaikan-kebaikan. Jadi untuk setiap kebaikan, pondasinya adalah bertaubat kepada Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bangunan yang tanpa pondasi akan roboh. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak dimulai dengan taubat, maka kebaikan itu akan roboh. Pertama, ikhlasnya hilang, kemudian tidak bernilai di sisi Allah, kemudian dia merasa bosan dengan kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian dia merasa menyesal dengan kebaikan tersebut. Lalu maka kebaikan-kebaikan itu sudah lagi tidak bernilai di sisi Allah, meskipun dia pernah melakukan kebaikan, karena tidak dimulai dari bertaubat kepada Allah. Maka taubat dulu, lalu melakukan kebaikan-kebaikan. Fa'alaiha tun bana al-maqamatu. Fa'alaiha, di atas taubat, tunbana, dibangun, al-maqamatu, kedudukan-kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan-kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dimulainya dari bertaubat kepada Allah. Jadi orang-orang soleh yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, para waliullah, itu semua awalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan bertaubat dia melakukan taat kepada Allah sampai makom dia tinggi di sisi Allah. Fakulluman, maka setiap orang, aroda, yang menginginkan, yang menghendaki, ayyubniya, membangun, maqamahu, kedudukannya di sisi Allah, fala yuhkamu, dan tidak mendirikan, asasahu, pondasinya, la yartafi'u, tidak akan tinggi, la yartafi'u, tidak akan tercapai ketinggian tersebut, bal,
yanhadimu, bahkan akan roboh. Jadi bahkan akan roboh. Saya ingin dekat kepada Allah, lalu dia ibadah, lalu tapi dia maksiat juga, lalu dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan roboh. Jadi bertobat terlebih dahulu, itulah pondasi ibadah yang sangat kuat. Lalu setelah itu dia melakukan ibadah kepada Allah, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi. Nah, pembahasannya sampai sekian dulu. Lalu al-i'rab nanti tidak kita bahas, artinya tetap dibaca tapi tidak dibahas di dalam forum ini. Videonya tetap bisa dilihat. Demikian, jadi kunci daripada amal-amal kita, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal terhadap dosa yang sudah dilakukan, lalu berupa aktivitasnya yaitu sholat taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Lalu ibadah itu terasa ringan, terasa menenangkan hati kita. Tapi kalau tidak dimulai dengan taubat, ibadah itu terasa berat dan tiap hari berat ibadah dan seterusnya. Demikian, marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.